mereka politisi. Karena di pikiran mereka bahwa media massa itu begitu penting, dan hasil survei itu menciptakan opini, gitu ya. Kalau dikatakan partai A itu sedang merosot, gitu ya, itu berarti opini di publik partai A sedang merosot, dan mereka percaya itu akan berpengaruh, akan mempengaruhi orang, kira-kira begitu. Itu satu hal yang menurut saya biasa saja ketika ada yang mengatakan begitu. Oke, saya ngerti posisi Anda seperti itu. Tapi kemudian sebaliknya, kalau yang baik akan mengatakan itu bagus gitu. Jadi posisinya seperti itu. Jadi seperti Yudi katakan tadi, bahwa kalau buruk dia marah, kalau jelek dia senang dan objektif kayak begitu. Nah, jadi posisi semacam itu sebenarnya itu masalah komunikasi ke publik itu tadi. Jadi mereka merasa perlu membela diri, terutama elitnya ya. Kalau ada persoalan delegitimasi terhadap elit partai, kalau partainya merosot kan, wah partainya ini merosot kan, itu kan satu bentuk delegitimasi terhadap kepemimpinan mereka kan, mereka kurang berhasil kan gitu. Jadi mereka membutuhkan pertanggungjawaban. Salah satunya adalah dengan mekanisme defensif semacam itu, ngomong Saiful ini dibayar orang, surveinya tidak objektif, misalnya semacam itu. Jadi itu posisi yang pertama, Mas Sugeng. Saya memahami itu. Karena apa? Kalau bicara langsung seperti ngobrol dengan Anda seperti ini, bapak-bapak yang suara keras itu benar-benar mendengarkan. Oh ya? Iya, kalau ngobrol begini, atau saya diskusi di ruang yang tertutup, bukan ke media massa, mereka sangat mendengarkan. Saya ngomong sekeras-kerasnya sama mereka betul-betul mendengarkan. Sering saya diundang diskusi, mereka nggak mau dialog dengan saya suruh presentasi aja, setelah itu tutup. Jadi saya tidak dibantah lagi gitu. Itu sebagai masukan istilah mereka. Jadi itu masalah tadi, masalah ingin membangun citra di publik. Jadi bukan soal benar dan tidak benar. Mereka udah percaya kok. Hampir semua pilkada yang partai besar itu lakukan, itu melakukan survei. Itu artinya apa? Mereka memang percaya pada survei itu. Itu jadi menurut saya itu masalah politik biasa, kemudian politik publikasi dari survei. Jadi persoalannya udah bergeser ke sana, bukan percaya atau tidak percaya pada survei itu satu. Kedua, memang survei seperti Mas Sugeng bilang tadi udah mulai established gitu di kita, mudah-mudahan begitu. Tapi juga kita harus melakukan self criticism gitu, atau kritik terhadap diri kita sendiri. Karena kita punya kepentingan lembaga survei itu betul-betul matang, dan karena itu bermanfaat gitu ya. Tapi memang harus diakui masih ada di antara kita atau kita ini yang belum betul-betul profesional, belum meletakkan kaidah profesionalitas menyelenggarakan survei itu sebagai hal yang utama. Itu memang harus diakui, itu ada, dan itu mengganggu. Misalnya ketika ada dalam kurun waktu yang sama surveinya, hasilnya berbeda. Bagaimana saya menjelaskan, gitu ya? Itu kalau prosedurnya sama, waktunya kurang lebih sama, pertanyaannya kurang lebih sama, hasilnya pasti sama. Harus sama. Kalau berbeda itu there is something wrong pasti di situ. Di lembaga kami gitu ya. Oleh karena itu kita tidak bisa bereaksi negatif terhadap orang yang bereaksi keras sama kita. Kita juga harus mengaca gitu loh. Memang ada sesuatu yang salah dalam diri kita di dalam survei ini. Namanya survei kan kalau kegiatan ilmiah itu salah itu biasa, gitu loh. Yang penting accountable, terbuka. Jadi terbuka terhadap prosedur dan kritik dan sebagainya semacam itu. Jadi saya masih melihat kita belum matang. Baru survei ini ya umur reformasi lah. Saya melakukan ini sejak tahun 99, udah 10 tahun lah sekarang. Tapi ya masih butuh untuk pematangan, sumber dayanya masih terbatas dan seterusnya. Alright, good point, Pak Kris. Nah ini tugas Anda ini sekarang ya. Jadi mereka kan saya undang ini sebagai pollster. Saya kira well said ya apa yang mereka katakan. Jadi begini Pak Kris tadi betul. Jadi saya mengobserv ini lembaga survei ini memang kondisi sine qua non, kondisi yang memang tidak boleh tidak ada. Harus ada kalau mau demokrasi itu sustain gitu loh. Kalau kita mau menghindari tadi kebohongan pelaksana pemilu,
Jadi coba kalau dia ini dan teman-teman nggak melakukan apa itu quick count itu, disimpan 6 bulan, 3 bulan, jadi di situ kemungkinannya nanti akan terjadi banyak sekali. Tapi karena Pak Saiful apalagi sudah didukung oleh sekarang ini kan media massa TV itu kan sudah apa on time gitu. Jadi si pengawasi itu nggak mungkin lagi, angkanya minimal sudah ada gitu. Mau bohong mau apa mereka itu nggak mungkin Pak Kris. Jadi ini Pak Kris jelaskan pada publik, terutama ini pada konsumen tadi itu, pada partai politik. Kalau nggak ada lembaga polls, ini lebih rugi gitu loh. Lebih tidak matang dalam berdemokrasi, Pak Kris. Iya. Jadi saya kira memang poin yang paling penting tadi masih dikatakan integriti daripada orang-orang di situ, integriti daripada yang melaksanakan, dan kemudian transparansi. Bagaimana itu bisa dipaparkan secara jelas. Sebab tentu survei politik lain dengan survei soal marketing bahan yang dijual konsumen. Survei politik bisa berpengaruh terhadap pandangan orang. Itu artinya apa? Artinya survei politik masuk dalam ranah politik kekuasaan, masuk dalam ranah pertarungan. Nah, ini saya kira yang juga membuat persepsi orang bisa bermacam-macam. Orang berkepentingan menang terhadap partainya. Tapi kalau kemudian juga mereka juga mengukur pollster sesuai dengan ukuran baju dia, bahwa semua juga bisa dipermainkan dan semua bisa ditukangi. Sekarang ini apa saja bisa ditukangi, gitu. Pemekaran saya kira juga ditukangi, undang-undang juga ditukangi, gitu. Dan ranah politik selalu bisa, apa saja bisa disalahgunakan, gitu. Itu namanya Tuhan, namanya apa, agama, namanya akademisi, namanya apa saja bisa. Nah, saya kira juga yang harus menjadi warning kita, bahwa memang kita masuk ranah yang betul-betul yang dipertaruhkan tentu integriti sendiri, tapi yang dipertaruhkan juga menurut saya ya masa depan politik kita. Good point, nah, Pak. Ini saya kira yang ingin juga saya sampaikan, karena memang godaan kita adalah kita masuk dalam ranah politik. Dan ranah politik orang bisa menggunakan apa saja. Ya, ingat dulu namanya apa itu? Lahan gambut 1.000 hektar, 1 juta hektar. Datang tuh orang-orang ahli-ahli pertanian dari segala macam, gitu, menghadap Presiden Soeharto, itu bisa visible ditanami. Ternyata apa? Hancur-hancuran sampai sekarang ini. Akibatnya sampai sekarang. Jadi selalu bisa. Kekuasaan luar biasa. Nah, tapi saya tentu masih sangat percaya kepada, apalagi teman-teman dekat saya yang saya kira, teman-teman kita semua. Semua yang saya kira saya andalkan juga. Tapi ancaman itu dan persepsi itu kadang-kadang juga dipengaruhi dari tadi ukur baju badan sendiri. Gitu. Saya bisa kok merekayasa apa semua. Ya kan? Jangan pollster, apa saja sudah. Ya, bisa direkayasa untuk kepentingan politiknya. Ini. Tapi juga saya kira yang kedua yang saya kira juga penting, bahwa tadi Mas Saiful saya kira mengatakan dengan tepat bahwa memang masyarakat juga belum paham betul membaca survei seperti apa. Ya kan? Membaca survei apa sih bedanya standar error 5%, 2%? Apa sih bedanya antara identifikasi kepartian dari kelompok masyarakat dan preferensi politik orang terhadap partai itu apa? Dan kadang-kadang juga mohon maaf, media tidak sempat membuat itu dengan sangat jelas. Good point. Ya, Alright. jarang sekali misalnya survei-survei itu kemudian dijelaskan dulu metodologinya seperti ini. Keterbatasan, sebab di survei pasti selalu ada tuh, saya baca-baca tuh, ruang lingkup, keterbatasan dan sebagainya. Tapi di media itu tidak pernah bisa diungkapkan toh. Jadi orang juga baca sekilasnya pada, ini gila nih. Kok PDIP bisa menaik 31%? Mengejar yang lain-lain. Kok Demokrat maju semua, tapi orang tidak membaca sebetulnya apa itu sampelnya bagaimana, batas-batasnya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, seperti itu. Jadi saya kira tentu bagian daripada proses demokrasi, dan saya kira yang akan mengoreksi mesin demokrasi itu sendiri. Ya. Integriti kita semua akan dikoreksi oleh bagaimana integriti kita sebetulnya. Pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Good point. Nah, saya kira ini bagian daripada kekayaan baru kita yang saya kira tetap harus kita kembangkan. Tapi memang saya kira juga ini penuh dengan kerikil-kerikil tajam yang saya kira saya masih sangat menghargai teman-teman saya yang melaksanakan polling-polling ini.